Pemirsa, bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa? Hari ini hari Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Saya ucapkan selamat selamat Hari Raya Idul Fitri. Sehingga hari kemenangan ini memberikan dampak positif kemenangan ada di pasar modal juga. Nah, pemirsa, kita meyakini bahwa saat-saat ini IHSG sudah kembali dari keterpurukannya. Dan kali ini kita membahas tentang saham Adro. Apakah lagi dimainkan? Ini bukti dari grafiknya. Disclaimer on, bukan ajakan membeli, juga bukan ajakan menjual. Anda kaji ulang sebelum Anda memutuskan segala sesuatu akibat daripada keputusan Anda itu merupakan konsekuensi resiko daripada masing-masing. Nah, juga tidak lupa bagi pemirsa untuk melakukan satu subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa terus terus menerus menyajikan pada Anda dan juga tidak lupa membroadcast membagikan link YouTube ini kepada mereka pun sehingga mereka bisa mendapatkan edukasi yang sama. Sama Adro, apalagi dimainkan, ini bukti daripada grafiknya. Nah, pemirsa sebelumnya kami sarankan Anda untuk membuka TradingView, investing.com, dan ini ada Stockbit juga. Apapun yang menarik, Anda bisa mempelajari semuanya di situs di era keterbukaan. Nah, chartnya kelihatan Alam Tree Resources dengan harga 2120. Anda bisa melihat semua, termasuk kepemimpinan, pengendalinya, grafik-grafiknya secara singkat, fundamentalnya, dan ini news-newsnya, dan sebagainya ya. Nah, kita lihat di sini pengendali ada Garibaldi Thohir ya, Julius Aslan, Christian Ariano, dan sebagainya. Anda bisa searching kok ya. Anda juga bisa pelajari. Biasanya ada beberapa orang yang menggunakan pengendali sebagai patokan value investing. Ada rasa aman, psikologis, dan sebagainya. Itu sangat bebas sekali. Jadi kita tahu profesionalisme tinggi dibangun oleh para pengendali dan ekspansi strategis mereka terlibat dalam infrastruktur energi hijau hingga nikel. Mereka melakukan pengelolaan betul-betul konservatif ya, membuat ekspansi agro tetap menarik bagi semua orang. Jadi Adro melakukan diversifikasi bisnis, mereka masuk ke renewable energy dan energi berbasis tambang mineral melalui ADMR dan entitas lainnya. Jadi perannya penting sebagai pemasok utama energi pembangkit listrik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk ekspor ke India, Cina, dan beberapa negara lainnya. Jadi Adro adalah salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia. Jadi fokus ke thermal coal. Oke, sekarang kita masuk ke dalam analisa teknikalnya. Nah, kita melihat ada garis SMA, Simple Moving Average, ada SMA 50, jadi rata-rata dalam penutupan 20 hari terakhir atau 50 hari terakhir, itu di rata-rata ketemu sebuah garis. Anda bisa melihat bahwa garis SMA 20 di sini menjadi resisten. Tiba-tiba harga naik sehingga menjadi support. Ya, kelihatan sendiri ya. Nah, sebetulnya di hari terakhir SMA 20 ini, harga ini sebenarnya turun. Dia hampir memepet, hampir menyentuh SMA 20. Artinya, ketika harganya tetap terus bertahan, ada kemungkinan dia rebound ke atas ya. Tetapi andai kata SMA 20 tidak bisa mempertahankan daripada dukungan harga, maka dia akan terkoreksi, dia turun, breakdown ke bawah, dan mendekati garis SMA 50. Walaupun sebetulnya di SMA 50 masih cukup aman ya, Anda lihat ya, SMA 50 masih cukup jauh, tetapi bukan berarti ini lepas daripada pengamatan pemirsa. Anda harus memperhatikan di hari-hari berikutnya apakah terjadi perubahan atau tipisnya garis support SMA 50 terhadap harga itu sendiri. Oke. Sekarang kita melihat EMA. Apa itu Exponential Moving Average? Bagi mereka yang suka dalam hal teknikal, EMA adalah rata-rata penutupan harga saham, tetapi di hari yang dimaksud itu mempunyai bobot lebih besar. Contohnya H0 itu lebih besar nilainya rata-rata daripada H-1. Sebaliknya H-1 lebih besar daripada H-2. H-2 lebih besar daripada H-3. Demikian seterusnya sampai 20 hari terakhir atau 50 hari terakhir. Nah, garis EMA 20 Anda melihat diwakili garis biru. Dia lebih fluktuasi. Jadi apa sih perbedaan EMA dan SMA? EMA itu sebenarnya terjadi satu harga yang naik ataupun turun, demand supply tinggi, maka EMA cenderung responsif ya. Dia lebih cenderung bisa merefleksikan gambaran perubahan. Beda dengan simple moving average yang kenaikan tinggi atau rendah itu masih tidak mengungkit atau tidak membuat garis SMA itu berubah drastis.
Anda bisa memadukan dua hal ini nanti dengan MACD, RSI, dan Bollinger Band. Jadi Anda bisa memutuskan sendiri sesuai dengan kajian analisa yang kami sajikan kepada Anda. Nah, kita melihat, kita melihat sebentar, EMA 20 ya, ini berada di area yang masih positif daripada harga. Anda bisa melihat, ya, EMA terakhir ada 2075, sementara harganya 2120. Jadi kita melihat bahwa dalam jangka pendek itu masih tren positif, ya. Jadi harga itu agak agak mendekat memang dari EMA 20. Jadi ini adalah momen test trend. Jadi potensi pantulan bisa saja terjadi di hari kerja berikutnya. Nah, tapi kita melihat dengan garis MA50 masih cukup di bawahnya. Jadi harga sekarang itu sekitar 2023 ya. Anda bisa melihat MA50 2023 menunjukkan tren adro ini masih sangat kuat selama harga tidak breakdown ke bawah. Jadi Anda bisa melihat dengan SMA masih terlihat beda jauh garisnya ya. Ya karena aplikasi istilahnya pengaruhnya cukup pelan ketika di SMA50 berbeda dengan di EMA dia sangat responsif ya Anda bisa menggabungkan kedua hal ini. Nah, sekarang tentang Bollinger Band. Jadi Bollinger Band ini ada tiga ini ya, atas, tengah, ataupun bawah. Apa sih fungsinya Bollinger Band? Mungkin kita akan ulas singkat supaya Anda punya pemahaman yang jelas tentang Bollinger Band itu sendiri. Jadi adalah indikator teknikal yang mengukur volatilitas dan melihat apakah harga terlalu tinggi, overbought, atau terlalu rendah secara relatif. Kita tampilkan di sini ya. Ini sangat mudah dibaca karena dia garis putus-putus. Anda bisa melihat bahwa di harga pertengahan Mei hingga sekarang, jadi Bollinger Band batas atas itu masih menjadi titik resisten. Jadi ada kemungkinan kalau dilihat dari sini terjadi koreksi sehat ya. Jadi ada penurunan harga di 28 Mei dari Bollinger Band atas ya atau upper band ya. Kita melihat ada penurunan di sini dan harganya sekarang ini mendekati daripada BB middle. Jadi jika harga terus tembus dari BB middle itu rawan menuju ke BB lower. Anda lihat BB lower di sini walaupun cukup jauh ya. Jadi kita melihat bahwa BB lower ini sebagai support ya di mana safety harga itu akan berada di atas daripada support. Tetapi kita lihat nanti di hari ke depan ya karena ini menjelang daripada kumdet di 12 Juni pembagian dividen dari emiten Adro. Nah, sekarang bagaimana garis MACD ya? Kita melihat moving average convergent divergent. Jadi MACD ini adalah kebalikan daripada MA. Saya sebutkan ya, apa sih sebetulnya fungsi daripada MACD itu sendiri? Jadi MACD itu adalah sebuah signal ya yang digunakan untuk konfirmasi. Jadi visualisasi kekuatan dan arah daripada momentum dan tren yang mengukur hubungan antara dua EMA. Biasanya dia EMA 12 dan EMA 26. Dan ada signal line, biasanya EMA 9. Itu adalah garis MACD line. Jadi artinya Anda bisa melihat bahwa kuning ini adalah garis, kita baca ya, kuning adalah garis signal, yaitu EMA 9 sebagai kebalikan daripada MACD, kebalikan daripada EMA 9 ya, Anda bisa melihat. Oke, kita ulas singkat tentang MACD itu sendiri. Jadi garis MACD masih di atas sinyal, tapi mulai melandai. Anda melihat ya garis birunya masih tetap di atas, tapi dia melandai, dia hampir saja crossing ya. Pernah crossing juga dengan garis signal line ya, tapi dia masih berada ya mepet lah ya, sangat mepet. Jadi histogramnya juga mengecil. Anda melihat dari positif, dia membesar, dia mengecil, dan dia berada di titik tengah atau ini skala nol. Kita tahu 50, 0, dan minus 50 ya. Memang di awal sempat minus 100, ini skalanya juga turun jauh ya. Bagi mereka yang sudah buy di awal-awal ya tentu mengalami profit atau floating profit yang cukup signifikan ya. Jadi dari histogram kita lihat mengecil, jadi sinyalnya mulai lemah.
Jadi arah ke depannya itu butuh konfirmasi dia rebound ataupun turun. Itu yang kami dapatkan dari MACD ya. Nah, sebaliknya RSI, Relative Strength Index. Apa sih fungsi RSI? Jadi fungsi RSI secara singkat itu untuk mengukur momentum, kecepatan, dan kekuatan pergerakan harga. Jadi dengan RSI Anda bisa mengetahui sebuah saham itu apakah kelebihan jual atau kelebihan beli. RSI memberi sinyal harga akan koreksi ketika dia kelebihan beli, jenuh beli artinya harga akan rebound ketika mereka jenuh jual atau akan naik ya RSI. Jadi Anda bisa belajar ulang melalui googling ya. Seperti apa pengertian RSI, dari mana angka RSI. Jadi kita lihat bahwa RSI itu turun ya. Dari overbought 70 Anda bisa melihat ya, sempat 80, 86. Jadi setiap sesuatu yang berhubungan dengan overbought, dia kemungkinannya turun terkoreksi ke bawah. Tapi bukan angka pasti, ini hanya peringatan saja ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa sekarang ini ke angka 55 ya atau 59 lah ya. Jadi menarik 5 Juni RSI 59 dia mendekati angka daripada 50. Artinya tekanan belinya sudah menurun tetapi belum masuk area oversold. Jadi potensinya masih tetap konsolidasi. Oke. Nah, sekarang kita melihat dari sisi broker summary ya. Nah, ini menarik. Anda tetap stay untuk melihat ADRO ya. Selama 1 bulan terakhir 6 Mei sampai 6 Juni kita melihat ya bayar agresif YP dan AK sebagai investor asing. Jadi yang dikumpulkan adalah 328 miliar, 306 miliar. Sementara ini HK match ya, bayar agresif. Sementara seller agresif itu tetap YP Mire. Jadi dua-dua ini bertengger di atas. YP Mire sebagai top bayar agresif dan sebagai top seller agresif. Jadi seperti switching ya. Menarik Bapak dan Ibu, kita melihat harga Adro sekarang adalah 2120. Secara broker average kita melihat berapa sebetulnya potensi. Anda bisa melihat di sini, nah, 2120 penutupan, average-nya berapa? Ini harga per price ya sama 1 bulan terakhir. Cukup panjang listnya ya karena 1 bulan dia berdasarkan kategori price ya. Nah, 2188. Jadi ketika Anda masuk di 2120, harga average daripada broker YP itu masih lebih tinggi daripada harga Anda itu sendiri. Nah, bagaimana YP di sisi ini CC Mandiri ya kita lihat ya random aja. Kita bisa melihat sebenarnya berapa harga average daripada CC Mandiri sebagai perusahaan BUMN sekuritas. Nah, harga penutupan 2120 ya 2158. Jadi harga average masih lebih tinggi daripada harga penutupan saat ini. Ya, Anda bisa melihat secara lot juga tetap YP yang terbaik, terbanyak maksudnya ini take over method. Jadi buyer agresif secara grafik batang juga demikian. Oke. Jadi totalnya adalah 3 triliun versus 3,2 triliun. Jadi cukup berimbang dengan 13 juta lot dan 14,9 juta lot. Nah, sekarang kita melihat dari grafik harga, ada terjadi satu tren kenaikan dari 1865 menuju ke 2360. Ini puncak-puncaknya ya. Nah, ini juga menjadi peringatan bagi Anda bahwa sebetulnya Adro ini sempat mengalami satu high price, itu bukan di injury time ya. Kita lihat sekarang sudah melemah. Jadi bersyukur trennya sudah turun ya. Bersyukur bagi mereka yang sudah take profit di sekitar 18, 19, 20 Mei ya. Karena ini adalah harga-harga yang paling tertingginya. Tapi kita lihat apakah besok juga dia bisa rebound. Menarik ya. Anda bisa melihat sekali lagi. Sekarang dari ini HK dan HQ kita melihat jadi cukup berimbang. Hijau diwakilkan bayar agresif dan merah diwakilkan sebagai sell agresif. Kita tahu demand dan supply lah yang membentuk sebuah harga. Ya, secara volume juga bisa Anda lihat ya, day by day. Secara valuasi juga Anda bisa lihat day by day.
Nah, ini Anda melihat ketika terjadi kenaikan harga cukup tinggi, biasa diikuti oleh frekuensi. Ini frekuensi Anda lihat ya, sekali lagi ya, terjadi kenaikan, merah ini melambangkan frekuensi. Kalau yang tower ini, kotak ini melambangkan akumulasi lot ataupun akumulasi valuasi ya. Ini 788 miliar dalam satu hari, 295 miliar, dan dia melandai turun ke bawah. Ya, semakin jelas kepada Bapak dan Ibu. Jadi sekarang yang paling penting adalah bagaimana mereka, ini rekomendasi saja, yang belum masuk. Kita kembali ke grafik ini. Jadi bagi Anda yang belum masuk, ya, terus memperhatikan video ini, Anda perhatikan supportnya di area 2100 dan 2050. Ini area supportnya ya. Jadi area support ini harus Anda tunggu konfirmasi. Kalau terjadi pantulan, istilahnya harga besok itu meningkat, memantul, meninggalkan daripada EMA 20 atau SMA 20, kita lihat EMA sama SMA ya. Jadi harganya tipis sekali. Jadi SMA dan EMA apabila terjadi pantulan, ini saya tutup supaya kelihatan jelas ya. Jadi ketika harga jauh meninggalkan EMA 20 dan EMA SMA 20, Anda mungkin bisa masuk. Sekali lagi disclaimer on, bukan ajak membeli, ya. Dilihat dari tingkat volumenya juga, hindari masuk saat breakdown ke bawah. Jadi ketika besok ada satu pembukaan bursa di Selasa, ya, tanggal 10 Juni, jadi ketika harga terus turun, breakdown ke bawah, dan dia menuju ke Bollinger Middle, ya tentunya Anda hold, istilahnya tidak masuk dulu. Ini saran kepada mereka yang ingin masuk. Dan kedua, yang sudah masuk di harga kemarin, katakan penutupan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2026. Jadi ada risiko pendek jika angka ini jebol ke 2050 ya. Tentu Anda harus cut loss. Atau bagi Anda ingin meng-average down. Tapi Anda juga harus waspadai juga bahwa sebenarnya volumenya menipis dan sinyal MACD-nya melemah. Kalau Anda melihat di sini. Jadi bagi Anda yang sudah masuk di hari-hari terakhir, ketika Anda mau average down, Anda harus perhatikan bahwa sebenarnya signal MACD-nya sudah menipis, volume sudah kecil, dan sudah melemah. Ya, tapi yang ketiga bagi mereka yang sudah masuk di harga yang cukup bawah, katakan 1.700 ya, posisi Anda sebetulnya sangat aman. Walaupun sempat terjadi kenaikan ya, tadi kita bahas di grafik ini ya, Anda bisa melihat terjadi peningkatan harga ya, sempat menjadi 2430, sekarang turun menjadi high-nya adalah 2140. Nah, kita kembali. Jadi bagi Anda yang sudah masuk di harga 1.700, Anda relatif aman. Ada floating profit yang sangat besar dibandingkan mereka yang masuk di terakhir-terakhir ini. Anda bisa lakukan juga partial profit taking jika volumenya nanti melemah atau harganya gagal untuk breakout ke atas. Anda juga bisa atur trailing stop di area 2050 untuk mengunci cuan. Jangan sampai potensi cuan Anda itu tergerus hanya karena harganya dia breakdown ke bawah. Jadi kesimpulan kami di hari ini bahwa Adro itu layak dipantau baik oleh trader teknikal ataupun investor secara fundamental. Jadi ada combo income, jadi dividen rutin, posisi teknikal yang sangat kuat. Jadi buyer asing masuk, tadi kita bisa melihat. Ya, sekarang sekali lagi kami berharap bahwa apapun yang kami sajikan bukan hal yang absolut. Anda kaji ulang, semoga ini bermanfaat. Segala konsekuensi merupakan resiko daripada masing-masing. Tapi kami tetap berharap Anda mendapatkan yang terbaik dari penyajian video ini. Kita bertemu di kesempatan berikutnya di saham YouTube Saham Profitku.